Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil dari proses Islamisasi daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang muslim sejak abad ke-7, ke-8, dan seterusnya. Kerajaan ini terletak di pesisir timur Laut Aceh. Kerajaan Samudra Pasai merupakan gabungan dari Kerajaan Pasai dan Perak. Raja pertama Samudra Pasai adalah Merah Silek atau Merah Silek. Ia masuk Islam berkat pertemuannya dengan Syekh Ismail, seorang utusan Syarif Mekah yang kemudian memberinya gelar Sultan Malik Al-Fahd. Ada gerangan apa, Syekh? Datang ke kerajaan kami. Saya diutus oleh Syekh Makkah untuk mengislamkan kerajaan Pasai. Jika ini perintah dari Syarif Makkah, mulai saat ini saya akan memeluk kerajaan Islam. Dan Islam akan menjadi agama kerajaan. Terima kasih atas ketersediaannya. Mulai saat ini kau kuberikan gelar Sultan Malik As-Saleh. Setelah itu, mayoritas penduduk Pasai memeluk agama Islam dan kerajaan pun terus berkembang. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, digantikan oleh putranya bernama Muhammad Malik Al-Zahid. Pada masanya, Samudra Pasai sebagai pelabuhan dagang yang maju dan menjalin persekutuan dengan Kerajaan Malaka. Dan kerajaan pertama Malaka bernama Rameswara menikah dengan putri Pasai. Rakyat Pasai dan Malaka hidup tenang. Kau sekarang adalah keluarga kerajaan Pasai. Sekarang aku bagian dari kerajaan Samudra Pasai. Semoga jalur perdagangan di Selat Malaka dapat berkembang dan lebih maju lagi. Menantuku, kemakmuran ini sampai kepada anak cucu kita. Iya, dan rakyatku akan hidup tentram selamanya. Dan jalur perdagangan pun sangat ramai. Sultan Pasai pun terus berganti hingga pada Sultan Pasai yang ke-12, yaitu Sultan Zain Al-Abidin. Ternyata hubungan harmonis antara kerajaan Pasai dan Malaka tidak disenangi pihak Portugis yang telah membangun benteng di Muara Bungo Jambi. Portugis memandang hubungan dagang dengan perahu layar ini dapat menimbulkan ancaman terhadap kekuasaannya. Itulah sebabnya Portugis melarang hubungan tersebut. Namun, larangan tersebut sama sekali tidak dihiraukan oleh Sultan Zain Al-Abidin. Pada suatu ketika, datanglah utusan Portugis menghadap Sultan. Utusan ini diterima Sultan dengan baik. Akan tetapi ketika para utusan menyampaikan pesan pemerintahan Portugis yang berkedudukan di Jambi, Sultan tampak sangat marah. Saya utusan Portugis ingin menyampaikan suatu hal. Hal apakah itu? Kami ingin Samudra Pasai untuk memberhentikan hubungan dagangnya dengan kerajaan Malaka. Apa? Atas dasar apa kalian meminta hal tersebut? Kami merasa hubungan kalian dapat merugikan Portugis nantinya. Kami bebas berniaga dengan siapa saja, dahulu, sekarang, dan kapan saja negara kami akan tetap berdaulat penuh. Portugis keparat, mungkinkah Portugis semudah itu memisahkan kita sesama orang Melayu? Kalian bersiap-siaplah sekarang, cepat atau lambat mereka akan menyerang negeri kita. Aku pun berpikir seperti itu, Tuanku. Panglima, segera siapkan pasukan untuk berperang melawan Portugis. Baik, Tuanku. Aku sudah tak sabar untuk kembali berlatih perang. Ya, aku juga. Pasti bisa sehebat armada lelaki. Ngomong-ngomong, kemana Panglima? Kenapa dia lama sekali? Nah, itu dia, sedang kemari. Sedang apa kalian? Kenapa belum memulai latihan? Tadi kami sedang menunggu Panglima. Seharusnya kalian sudah memulai latihan sebelum aku datang. Siap! Ambil pedang dan bersiaplah ke posisi.
akan fokus ke depan supaya mengenai sasaran. Bagus. Sudah tidak diragukan lagi kemampuanmu, Panglima. Kau pandai membangun armadamu sendiri. Terima kasih, Baginda. Atas pasukan ini, aku akan melindungi dan mempertahankan Samudra Pasai. Baik, lanjutkan saja tugasmu. Baik, Baginda. Sementara itu, di markas Portugis, sikap Sultan dipandang Portugis sebagai alasan menyerang Samudra Pasai. Portugis segera menyerang dengan mengirim pasukan yang sangat besar. Jenderal, kerajaan Samudra Pasai menolak untuk menghentikan kerjasama dengan kerajaan Melaka. Oh, seperti itu. Iya, Ini saatnya kita akan menyerang kerajaan Aceh. Apakah tidak tergesa-gesa, Tuan? Pemimpin di sini, tiada pemimpin yang sehebat aku di sini. Karena untuk dapat menguasai jalur perdagangan di Selat Melaka, kita harus dapat menundukkan Samudra Pasai. Baik, Jenderal. Kemudian terjadilah perang antara kerajaan Samudra Pasai dan Portugis. Keputusan Sultan, aku akan memusnahkan armada. Serang! Dengan kecerdikannya, Portugis berhasil menyembuhkan Samudra Pasai. Dengan demikian berakhirlah masa pemerintahan kerajaan Samudra Pasai dan Portugis menguasai Selat Melaka pada tahun 1511 sampai 1520. Selanjutnya kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul pada tahun 1200. Selanjutnya, kerajaan Samudra Pasai dihisap oleh Kesultanan Aceh yang timbul pada tahun 1520-an. Warisan peradaban Islam internasional diteruskan dan dikembangkan di Aceh.